Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yerlina akan menjelaskan proyek kearsipan tentang arsip penyimpanan sistem kronologis. Agenda. Topik utama dalam presentasi ini, pengertian pengarsipan sistem kronologis, tujuan pengarsipan sistem kronologis, kelebihan dan kekurangan pengarsipan sistem kronologis, perbandingan dengan kearsipan sistem geografis, dan yang terakhir prosedur. Yang pertama, pengertian. Arsip penyimpanan sistem kronologis adalah metode penyusunan dan pengaturan arsip atau dokumen berdasarkan urutan waktu atau kronologi. Dalam sistem ini, dokumen atau arsip disusun berdasarkan tanggal atau periode waktu di mana mereka dibuat atau diterima. Hal ini memungkinkan untuk melacak dan mengakses informasi sejarah atau peristiwa berdasarkan urutan waktu, yang dapat membantu dalam penelitian, audit, atau pemantauan proses bisnis. Sistem kronologis ini umumnya digunakan dalam manajemen arsip dan pengarsipan untuk memudahkan pencarian dan penelusuran dokumen. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari arsip penyimpanan sistem kronologis adalah untuk menyimpan dan mengorganisasi dokumen, rekaman atau informasi dalam urutan waktu yang jelas. Dengan metode ini, informasi dapat ditemukan dan diakses dengan lebih mudah berdasarkan kronologi peristiwa atau kejadian. Dengan mengikuti sistem penyimpanan kronologis, Anda dapat mengelola informasi dengan lebih efektif dan menjaga keteraturan serta aksesibilitasnya. Selanjutnya yaitu kelebihan. Kelebihan dari penyimpanan arsip sistem kronologis adalah 1. Kemudahan penelusuran. Arsip kronologis menyusun dokumen berdasarkan urutan waktu, memudahkan penelusuran dan pengambilan informasi berdasarkan tanggal atau periode tertentu. 2. Ketelitian dan akurasi. Dengan urutan kronologis, arsip dapat memberikan gambaran yang akurat tentang perkembangan suatu kejadian atau proses seiring berjalannya waktu. 3. Kepatuhan hukum. Sistem kronologis dapat membantu organisasi memenuhi persyaratan hukum terkait penyimpanan dan redaksi dokumen. 4. Pemantauan perubahan. Arsip kronologis kemungkinan organisasi untuk melacak perubahan dalam dokumen dari waktu ke waktu. 5. Penghematan waktu. Penyusun dokumen secara kronologis dapat menghemat waktu dalam mencari informasi yang diperlukan. 6. Kepastian urutan dalam situasi di mana sangat penting seperti investigasi, kecelakaan, atau audit. Sistem kronologis memberikan kepastian urutan peristiwa. 7. Pengelolaan perubahan. Dalam pengembangan kebijakan atau perubahan prosedur, arsip kronologis dapat membantu dalam melacak sejarah keputusan dan tindakan. Kekurangan. Kekurangan dari penyimpanan arsip sistem kronologis adalah sebagai berikut. 1. Kesulitan pencarian. Ketika Anda perlu mencari informasi tertentu dalam arsip kronologis, Anda harus melalui catatan atau dokumen dalam urutan waktu tertentu, yang mungkin memakan waktu dan sulit jika Anda banyak data. 2. Tidak efisien. Sistem kronologis tidak selalu efisien dalam menyimpan informasi yang memiliki banyak kategori atau klasifikasi. Ini dapat menyebabkan pencampuran berbagai jenis dokumen dan sulit untuk mengatur ulang. 3. Kurangnya struktur. Sistem ini mungkin tidak memberikan struktur yang jelas untuk klasifikasi atau organisasi yang data. Ini dapat membuat sulit untuk melacak dan mengelola informasi. 4. Peningkatan risiko hilangnya data. Jika tidak ada pencatatan atau tidak lanjut yang lebih baik sistem kronologis, risiko kehilangan atau tidak menemukan kembali data penting menjadi lebih besar. 5. Ketidakamanan. Dalam beberapa kasus, sistem kronologis mungkin kurang aman jika tidak ada kontrol akses yang ketat. Ini dapat memungkinkan akses yang tidak sah atau potensi risiko kebocoran informasi. 6. Tidak mudah berbagi. Berbagi informasi dengan orang lain mungkin lebih sulit dalam sistem ini, terutama jika orang lain tidak tahu dengan pasti di mana mencari data tertentu. Selanjutnya yaitu perbandingan kearsipan sistem geografis dan kronologis. Kearsipan sistem geografis dan sistem kronologis adalah dua pendekatan yang berbeda dalam pengaturan dan penyimpanan dokumen atau rekaman. Berikut perbandingan keduanya. Sistem geografis. Dokumen disusun berdasarkan lokasi geografis atau tempat asal. Cocok untuk organisasi yang memiliki banyak lokasi fisik yang berbeda. Memudahkan dalam mengakses dokumen yang berkaitan dengan lokasi tertentu. Contoh, arsip berdasarkan cabang perusahaan, kantor, atau wilayah geografis. Sistem kronologis. Dokumen disusun berdasarkan urutan waktu atau tanggal pembuatan, cocok untuk melacak perkembangan atau sejarah peristiwa dan keputusan, memudahkan pencarian berdasarkan kronologi waktu. Contoh,
arsip berdasarkan tahun, bulan, atau tanggal. Kedua sistem ini dapat digunakan tergantung pada kebutuhan dan sifat organisasi. Sistem geografis lebih sesuai jika organisasi memiliki banyak lokasi fisik yang berbeda. Sementara sistem kronologi pengembangan waktu yang sangat penting. Beberapa organisasi memungkinkan jika juga menggabungkan kedua pendekatan ini dalam sistem kearsipannya. Selanjutnya yaitu prosedur. Yang pertama ada penerimaan surat. Penerimaan surat pengarsipan sistem kronologis adalah metode pengarsipan di mana surat-surat atau dokumen-dokumen disusun berdasarkan tanggal penerimaannya, dari yang terbaru hingga yang tertua. Ini membantu dalam pencarian dan pengambilan dokumen karena Anda dapat dengan mudah menemukan dokumen berdasarkan tanggal penerimaannya. Yang kedua ada pencatatan surat. Pencatatan surat pengarsipan dalam sistem kronologis mengacu pada pengurutan surat berdasarkan tanggal penerimaan. Ini adalah metode umum dalam pengarsipan yang memudahkan pencarian surat berdasarkan waktu. Sistem kronologis ini membantu Anda dengan mudah menemukan surat berdasarkan urutan waktu, sehingga mempermudah manajemen surat dan arsip Anda. Yang selanjutnya ada penyortiran surat. Penyortiran surat dalam pengarsipan sistem kronologis dilakukan berdasarkan tanggal surat. Surat-surat ditempelkan dalam urutan tanggal terbaru ke terlama, sehingga surat terbaru selalu berada di atas. Ini memudahkan dalam pencarian surat berdasarkan tanggal penerimaan atau pengiriman. Pastikan juga untuk memberi label atau nomor surat yang sesuai untuk referensi lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu kartu indeks. Kartu indeks pengarsipan sistem kronologis adalah alat yang digunakan dalam pengarsipan untuk mengorganisir dan mengakses dokumen atau catatan berdasarkan urutan kronologis atau waktu. Kartu indeks ini biasanya mencakup informasi seperti tanggal, judul, nomor referensi, dan deskripsi singkat dari setiap dokumen atau catatan yang disimpan. Dengan menggunakan sistem kronologis ini, Anda dapat dengan mudah melacak dan menemukan dokumen berdasarkan tanggal atau urutan waktu tertentu. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.